Halo rekan-rekan, selamat pagi, siang, malam. Kembali bersama saya di Satuhan Channel. Nah, kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai cara mengganti background pada gambar melalui aplikasi Adobe Photoshop. Ya, jadi kebetulan yang saya gunakan di sini adalah Adobe Photoshop CS6. Jadi bagaimana cara untuk mengganti background gambar yang ini ya, dan nantinya akan menjadi seperti ini. Kita simak secara bersama, tetapi jangan lupa sebelumnya untuk like, comment, dan subscribe, karena dengan Anda memberikan sumbangsi itu, jadi saya bisa termotivasi untuk semakin membuat channel ini semakin maju dan berkembang. Oke, langsung saja. Yang paling pertama, klik file, lalu open, lalu pilih gambarnya, lalu oke. Kemudian saya juga mau mengambil, saya akan ganti dengan background yang mana nanti. Caranya, ambil juga file backgroundnya, file, open, lalu cari backgroundnya nanti, lalu oke. Ya. Setelah itu, setelah kita buat background dan fotonya sudah muncul, kita kembali ke foto yang tadi, kita klik fotonya. Setelah itu, langkah yang paling pertama adalah duplicate layer. Cara untuk duplicate layer, bawa ke sini, ke layer ini, lalu klik tahan, ini geser ke sini. Ini new layer nih, bukan new layer, ini duplicate layer ini. Jadi sudah jadi dua ini ya, saya duplicate jadi dua. Setelah itu saya lihat sepertinya ada perbedaan warna di sini ya, di sekeliling sini. Saya mau perkecil area kerja saya untuk warnanya nanti, warna backgroundnya. Caranya yang pertama itu klik aktifkan di background paling atas ini, layar paling atas ini, lalu bawa ke laser tool yang ini, ini yang tengah, polygonal laser tool ya. Lalu setelah itu kita seleksi, perkecil saja, seleksi diperkecil, saya kecilkan begini biar nanti yang seleksinya satu warna aja, jangan terlalu ribet warnanya. Nah, setelah itu, setelah saya seleksi kecil-kecil begini, ini kan yang terseleksi ini bagian dalam lah. Jadi kalau misalnya saya delete, berarti yang terseleksi ini gambarnya. Tapi maksud saya tadi yang terseleksi ini bagian luar, supaya saya mau menghapus yang bagian luar ini. Caranya adalah select, lalu inverse, shift Ctrl I, inverse. Setelah itu delete. Jadi nanti yang terhapus ini adalah bagian keluarnya. Jadi kalau misalnya kita aktifkan background yang pertama, tinggal klik ini. Tapi kita kan mau ganti background tadi, jadi ininya ditekan ya. Ya, setelah itu kita kasih hilang seleksinya dengan cara klik Ctrl D di keyboard. Setelah itu, langkah ke berikutnya, kurang tahu ini tadi langkah ke berapa ya. Langkah ke berikutnya adalah dengan seleksi yang warna hijau ini. Untuk seleksi yang satu warna begini, cara cepatnya klik select, lalu color range ya. Setelah color range begini, klik satu warnanya, lalu ditekan dengan shift sehingga ada tanda tambah di sini. Shift, lalu tekan, lalu kita pilih, tekan, lihat perubahan di sini ya. Jangan terlalu banyak juga, nanti perubahannya semakin ke dalam ya. Jadi seperti inilah. Kalau sudah seperti ini, jadi yang terseleksi ini nanti selection ya. Coba kalau image, jadi akan seperti ini. Kita klik di selection saja, lalu oke. Setelah seperti ini, kembali lagi ke shift Ctrl I. Caranya select, lalu inverse. Setelah ini
setelah inverse nanti garis titik-titik ini, garis putus-putus ini akan sampai di sudut-sudut begini keluar ini ya. Jadi setelah itu sudah dipastikan seperti ini, klik select lagi, lalu refine edge. Bisa juga alt control F, refine edge. Setelah klik refine edge akan muncul tampilan jendela seperti ini. Lalu silakan bisa klik dulu edge detection ini, klik smart blur, smart radius, lalu geser sedikit ya. Lalu setelah itu kita bawa ke di sini, di gambar ini kasih brush yang ini ya, jadi di gosok-gosok gitu. Rambutnya nanti tetap kelihatan, jangan sampai rambutnya terpotong. Kalau kita pakai sistem cut kan rambutnya nanti kan terpotong, jadi terkesan seperti gunting begitu. Kalau ini kan tidak. Nah, kalau ini kan enggak, jadi kalau setelah itu klik OK. Jadi kalau sudah klik OK, lalu akan muncul lagi seperti ini. Kita klik di sini, di bawah sini ya, di layar ini paling bawah, klik akan menghasilkan gambar seperti ini. Setelah itu kita cari file backgroundnya tadi, saya sudah ambil tadi file backgroundnya lalu saya select backgroundnya, saya select menggunakan ini ya. Jadi ini rectangular marquee tool M ya. Jadi saya select, lalu setelah select saya gunakan move tool dan pindahkan gambar ini bawa ke sini ya. Jadi kelihatannya background yang saya bawa ini menutupi gambar. Nah, caranya supaya background ini jangan menutupi gambar, kita ke sini, klik tahan yang di sini, geser bawa ke bawah gambar ya, di sebelah bawah gambar. Setelah itu dia sudah berada di belakang. Jadi setelah itu kita kasih perbesar dengan edit free transform. Jadi supaya gambarnya jangan lonjong, kita klik kuncian ini ya, kuncian. Lalu setelah itu kita kasih perbesar. Setelah itu enter. Nah, kelihatan di sini kalau kita lihat baik-baik, di sini masih ada garis-garis di sekitarnya ini ya. Kayak inilah, ada garis-garis sekitar sini. Maaf ya. Caranya untuk ini kita klik lasso tool lagi ini tadi, lalu kita select ya, perkecil lagi. Menghilangkan garis-garis inilah, ini ada sedikit garis-garis di atas, itu seleksi kurang sempurna ya. Lalu select inverse lagi, lalu delete. Oh sorry, maaf ya, yang kita kembalikan Ctrl Z satu kali ya, sudah kembali seperti ini. Jadi yang akan dihapus tadi adalah layar yang ini ya, maaf. Jadi yang ini, makanya kita aktifkan layar yang di atas, caranya klik ini, lalu klik delete. Setelah itu Ctrl D biar garis-garisnya itu hilang, atau garis seleksinya hilang. Setelah itu kita bersihkan gambarnya. Di pinggir-pinggir kita lihat oh ya, masih ada hijau di sini ya, masih ada sedikit-sedikit warna hijau di pinggir-pinggirnya. Nah, tapi sebelumnya saya kasih blur dulu layarnya. Saya kasih blur. Caranya aktifkan di backgroundnya tadi, layar yang kita ambil. Lalu setelah itu kita klik filter, lalu blur, lalu Gaussian blur, atau bebas ya, kita mau pilih blur yang mana. Setelah itu kita klik OK. Kita lihat masih ada ini garis-garis ini, ada warna sentuhan hijau sedikit lah. Kita delete aja. Caranya aktifkan layar yang pertama, yang ini, klik,
lalu kita kasih besar ya, kita lihat masih ada titik-titik kecil, lalu kita delete, perkecilkan ya, kita lihat, kita hapus yang ini ya. Oh, naikkan ini sampai 100 ya, biar hapus semua. Lalu di sini masih ada, tapi sebentar dulu yang ini ya, kita pakai cara lain sebentar, biar jangan, kalau hapuskan begini kurang bagus ya. Jadi kita cari pakai cara yang lebih bagus, lebih manipulasi sedikit. Setelah itu kita coba perkecilkan dulu yang ini. Ada gambar-gambar yang kita bisa pakai cara ini ya, perkecilkan, lalu kita hapus kelilingnya. Beberapa saja, ini agak susah kita hapus karena nanti terkesan digunting begitu kan. Kalau model seperti ini kan masih kelihatan terkesan digunting, tapi kita kan tidak mau fotonya itu terkesan seperti digunting-gunting keliling. Lalu setelah itu kita kecilkan. Caranya untuk supaya ini tak kelihatan, kita manipulasi dengan gambar asli yang paling pertama tadi, yaitu layer yang paling bawah yang ini tadi ya. Klik, kita buka lagi, klik ininya, lalu klik di layar background ini, lalu kita hapus beberapa bagian, hapus sedikit-sedikit ya, beberapa bagian pada layar background. Kita lihat, tapi kasih kurang dulu opacity sama flow-nya. Saya kasih flow-nya, opacity-nya 46 dan flow-nya juga 41 lah begitu. Setelah itu kita kasih perbesar yang ini ya. Setelah ini dikasih turun tadi, dikasih turun opacity-nya, tapi ini masih aktif tadi ya, layer yang background tadi. Lalu kita klik delete ya, kita hapus beberapa bagian pada background. Kita kasih besar size-nya ini, size lagi. Caranya dengan, kalau cara cepatnya dengan klik tanda kurung kurawal besar ya, yang berada di atas enter. Lalu saya coba hapus beberapa bagiannya ya. Jangan begini ya, hapus monoton di satu tempat, jadi biar gambarnya terkesan ada nuansa hijaunya. Misalnya kita ada nuansa merah-merahnya juga, nanti kita kasih background yang merah juga ya begitu. Intinya seperti itu. Bisa juga ya dengan cara yang pertama tadi, tapi ya terkesan foto-fotonya kayak rambutnya itu kayak digunting begitu. Ini enak kan, kita masih bisa melihat rambut di luar ini ya, di luar. Jadi kalau digunting kan nanti seperti dipotong, kayak tidak ada rambut yang keluar-keluar begitu. Jadi itu caranya. Setelah ini, setelah gambarnya sudah ya, kita pastikan sudah pas, atau mungkin ya sentuhan-sentuhan yang kita buat sudah oke, silakan klik kanan yang tombol ini, klik kanan salah satu yang dari 3 ini ya, klik kanan, lalu merge visible, supaya gambarnya menjadi satu, merge, menggabungkan. Setelah digabungkan seperti ini, jadi ini sudah gambar hasilnya. Tinggal file, save as, lalu pilih, saya save ke sini ya, lalu save, lalu pilih ukuran gambarnya, ini 2,8 ya, saya kasih turun saja, lalu oke. Setelah oke, kita lihat perbedaannya. Kita lihat yang paling pertama tadi yang mana ya, yang ini gambar awal, before and after. Jadi mudah kan, tidak terlalu susah sih sebenarnya ya, tergantung kemauan kita untuk mencoba. Tapi jangan lupa dukung terus channel ini supaya saya tetap berbagi hal-hal yang baik kepada sahabat semuanya. Salam sehat, demikian, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.